Halo Grames, jumpa lagi di episode POV. Aku Buzar, dan kali ini aku bakal ngebahas sebuah buku berjudul The Architecture of Love, karya dari Ika Natasha. Jadi, The Architecture of Love ini adalah salah satu karya bestseller dari sang penulis si Ika Natasha, Kak Ika Natasha. Buku ini baru aja diangkat ke layar lebar dan dinaungi oleh Starvision ya, Starvision Plus. Itu udah bisa kalian tonton di bioskop-bioskop terdekat atau kesayangan kalian di tanggal 30 April 2024. Nah, buat kalian yang emang suka sama film-film romance yang ringan dan mudah untuk diikutin, ini bakal jadi film yang aku saranin banget buat kalian tonton di weekend ini, karena selain filmnya bagus, filmnya juga ngebawain sebuah cerita yang ringan dan gampang untuk dicerna. Nah, selain itu, film ini juga dimainin sama aktor-aktor dan aktris-aktris yang keren-keren banget. Di antaranya adalah Nicholas Saputra dan Putri Marino. Seru banget gak sih? Buat kalian yang udah nonton ataupun belum nonton, mendingan sekarang kita bahas yuk cerita dari The Architecture of Love ini. Jadi The Architecture of Love ini menceritakan tentang seorang penulis muda yang kehilangan inspirasinya karena dia baru aja bercerai dengan mantan suaminya. Jadi cerita ini berlatarkan di New York, di mana kota itu memiliki slogan yaitu The City That Never Sleeps. The City That Never Sleeps di cerita ini konteksnya adalah orang-orang yang selalu mencari inspirasi, mencari ide-ide baru, dan Raya memutuskan untuk beralih ke New York untuk mencari inspirasi-inspirasi yang baru itu, karena kan dia mengalami sebuah writer's block ya, kehilangan inspirasinya. Nah, setelah 2 bulan berkutat di New York, ternyata masalah Raya ini masih belum menemui solusinya. Raya masih tetap mengalami writer's block, dia masih kehilangan inspirasi, dia masih belum bisa menulis apa-apa, draft tulisan di laptopnya masih kosong selama 2 bulan itu. Nah, pada suatu hari, dia bertemu dengan seorang lelaki bernama River. Oke, River ini memiliki karakter yang pendiam, lelaki yang gak banyak omong, dan dia selalu terpaku dengan buku gambarnya. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk mengelilingi kota New York bersama. Bagi Raya, berkeliling bersama River itu adalah untuk mencari inspirasi untuk tulisannya, sedangkan bagi River, berjalan dengan Raya itu untuk mencari inspirasi menggambarnya. Nah, kegiatan mengelilingi kota New York ini menjadi kebiasaan sehari-hari mereka berdua, sehingga dari situ Raya belajar dan menyadari bahwa setiap bangunan-bangunan dan tempat-tempat yang ada di New York itu memiliki ceritanya masing-masing. Baik itu cerita yang menyenangkan maupun cerita yang menyedihkan. Begitu pula dengan manusia, every person has a secret that could break your heart. Mereka juga punya kisah mereka masing-masing dan masa lalu mereka masing-masing. Raya yang terkekang dengan perceraiannya dan River dengan masa lalunya sendiri. Nah, itu tadi sinopsis dari cerita yang ada di dalam buku The Architecture of Love. Sekarang kita bakal bahas tentang bukunya. Jadi buku ini, novel ini memiliki cerita yang ringan ya. Yang ringan dan sangat mudah untuk diikutin oleh orang-orang yang, terutama orang-orang yang menyukai novel-novel atau bacaan-bacaan yang bergenre romance. Nah, sedangkan penggambaran kota New York di novel ini dituliskan dengan sangat baik sampai ke detail-detailnya, sehingga New York yang ada di novel ini terasa sangat nyata. Tokoh-tokoh selain tokoh utama juga dituliskan dengan sangat baik, sehingga keberadaan mereka di dalam novel ini tuh benar-benar nggak kayak ngapain sih di novel ini gitu. Keberadaan mereka itu berasa dan memberikan efeknya masing-masing gitu. Cerita di dalam novel ini juga sangat sederhana dan mudah untuk dicerna, tapi bukan berarti ceritanya itu remeh-remeh dan klise gitu, karena terdapat sebuah misteri yang dimana membuat kita para pembaca itu jadi bertanya-tanya tentang siapa sih dalangnya, siapa sih yang pelakunya gitu sih. Nah, seperti film-film adaptasi novel pada biasanya, pasti ada setitik atau beberapa perbedaan dari novel aslinya. Dalam film The Architecture of Love ini, ada seorang tokoh bernama Diaz yang dimainkan oleh Omar Daniel, dan dia itu bukan tokoh yang ada di dalam novel ini. Tapi meskipun begitu, peran Diaz ini berhasil dibuat sedemikian rupa sehingga dia menjadi salah satu tokoh yang memiliki peran yang sangat baik, peran yang sangat penting di film ini, sehingga keberadaan dia bukan merusak cerita yang ada di novel, malahan memberikan warna baru. Sehingga orang-orang yang sudah membaca novelnya bisa menantikan hal baru apa sih yang ada di
dalam filmnya nanti gitu. Nah, jadi untuk kamu yang udah baca novelnya, wajib banget ketemu sama Raya dan River di dalam filmnya There's a Detector of Love. Jadi langsung aja dibeli tiketnya dan berangkat. Oh iya, Gramets, ada yang unik juga nih. Jadi, penulisan dari novel There's a Detector of Love ini adalah novel yang ditulis bersama Twitter. There's a Detector of Love ini, karya dari kakak Ika Natasha ini, adalah sebuah cerita yang lahir dari tren di Twitter bernama Polstory. Nah, jadi project Polstory ini dimulai dari pada tanggal 31 Desember 2015 dan berjalan terus sampai tanggal 14 Februari 2016 dengan total 14 episode. Jadi gimana sih jalannya project ini? Project ini tuh jadi Kak Ika Natasha akan membuat sebuah bab yang nanti babnya ini akan dilanjutkan oleh para followers-followersnya melalui voting-voting dan berbagai macam sistem-sistem lainnya yang ada pada saat itu. Nah, setidaknya sekitar 40.000 pembaca di seluruh dunia menyampaikan ketertarikannya atas novel ini. Dalam ajang Makassar International Writers Festival (MIWF) di tahun 2016 kemarin, novel ini resmi diluncurkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama dan Twitter Indonesia. Nah, Kak Ika Natasha ini waktu itu bercerita kalau Polstory itu merupakan sebuah terobosan baru untuk mengajak anak-anak muda yang pada waktu itu sudah mulai melek sama sosial media ya, untuk ikut menulis bersama. Karena di waktu itu kan emang anak-anak itu lebih suka melihat sosial media ya daripada membaca buku pada waktu itu. Sehingga dari situ Kak Ika Natasha mengajak, ayo yuk, walaupun kita udah nggak baca buku lagi, kita harus tetap ada peran dalam memajukan literasi bangsa. Nah, kesuksesan dan kehebohan yang dihasilkan dari Polstory di Twitter ini berhasil membuat Ika Natasha diberangkatkan ke New York langsung oleh tim Twitter. Nah, setelah aku bacain tadi tentang cerita dari novel dan filmnya, sekarang mending kita bacain review-review teman-teman semua tentang novelnya dari There's a Detector of Love. Apa aja sih kata pembaca tentang buku There's a Detector of Love? Nah, yang pertama dari Kak Lisa Nahar. Kata Kak Lisa Nahar, novel pertama Ika Natasha yang saya baca dan langsung bikin saya jatuh cinta. Awalnya, karena ngikutin Polstory-nya di Twitter. Kemudian, suka dengan jalan cerita, karakter, dan gaya bentukannya Ika. Jadi memutuskan untuk beli novelnya, yang cetak maupun e-booknya. Jadi langsung beli dua-duanya nih, dari Kak Lisa Nahar. Jok-jok ala Ika Natasha dengan kemedanannya yang khas sangat menyegarkan. Penggambaran New York yang detail dan bagaimana Raya dan River membangun kedekatan juga menjadi sebuah kesegaran yang disajikan novel ini. Novel ini adalah salah satu novel yang saya bisa baca berulang-ulang kali. Tidak membosankan, ritmenya santai, tapi ceritanya juga mengena di hati. Ini dari Kakak Lisa Nahar yang udah ngasih bintang 5 sebagai ratingnya. Yang kedua dari Kakak Ninis. Kakak Ninis juga udah ngasih bintang 5 sebagai reviewnya. Buku ini berhasil bikin aku senyum-senyum sendiri di awal tahun. Pemecah reading slump-ku, pengalaman membaca buku ini menyenangkan sekali. Sekaligus aku membayangkan indahnya percintaan orang dewasa. Wah, quotes-quotesnya juga dipoles rapi dan cantik sekali. Aku bisa bilang ini mungkin sangat relate sekali dengan aku yang baru saja patah hati. Worth to read sebelum versi filmnya tayang. Itu dari Kakak Ninis. Berikutnya dari yang terakhir, dari Kakak Sita Evita. Membaca buku ini dalam range umur yang tidak terlalu jauh dengan diri sendiri, ternyata rasanya lebih menyenangkan. Merasakan bahwa karya Ika Natasha bertumbuh juga, penggalian emosinya cukup rumit dan matang. Nah, ide cerita orisinil tidak banyak yang mengangkat topik seperti ini. Karena biasanya tokoh-tokoh yang digambarkan dengan usia segitu, konfliknya tidak seberat tokoh yang sekarang. Nah, itu tadi aku udah bacain beberapa review dari teman-teman kita tentang mengenai buku There's a Detector of Love karya dari Kakak Ika Natasha ini. Nah, itu ya Gramet, sekilas dari novel There's a Detector of Love karya dari Kakak Ika Natasha. Kamu wajib banget nih baca bukunya dan juga nonton filmnya, ketemu sama Raya versi buku dan versi film. Jangan lupa untuk beli bukunya di Gramedia terdekat dan nonton filmnya sebelum kehabisan. Jadi, segitu aja dari aku. See you on another POV.